selamat hari Minggu buat adik-adik di rumah. Kembali lagi kita beribadah di rumah kita masing-masing. Sebelum kita beribadah, kakak mau lihat nih semangat adik-adik. Kita bernyanyi, hati yang gembira adalah obat. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi, kita puji Tuhan dari Kidung Pujian Setia-Setialah. Yesus, berterima berkat dan penyertaan Tuhan. Pada pagi hari ini kami masih boleh melakukan ibadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Engkau berkati kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami. Kau urapi hati, pikiran dan pendengaran kami Tuhan, agar kami boleh Tuhan nantinya mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita Tuhan, dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa, kiranya Engkau menghapuskan dosa dan pelanggaran kami sengaja atau tidak sengaja dan hidup dengan kami. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi, mata Tuhan melihat. Adik-adik, apakah masih ingat apa isi tita pertama? Kita bacakan bersama-sama dengan kakak-kakak sekolah minggu ya. Kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Tita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Amin. Kita akan minta kekuatan dari Tuhan Yesus. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama-sama ikut kakak. Ya Tuhan Allah, kuatkan dan mampukanlah kami, untuk melakukan yang sesuai dengan
Amin. Amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi I Love You Jesus. Ayat istimewa kita minggu ini diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11a. Ayo adik-adik di rumah buka Alkitabnya di rumah masing-masing dari Yohanes 10 ayat 11a. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yohanes 10 ayat 11a. Akulah gembala yang baik. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi lagu Kuda Kidari. Kita mau mengakui iman kepercayaan kita bersama-sama dengan teman seiman di seluruh dunia. Kita mengikrarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita bernyanyi Kusiapkan Hatiku Tuhan. Ku
bersyukur ya Tuhan akan kehadiran-Mu Tuhan di setiap hidup kami Tuhan Yesus. Ya Bapa, Engkau mau ya Bapa, kami telah menyampaikan pujian kami Tuhan dan doa kami Tuhan di awal ibadah kami. Saat ini ya Bapa, kami ingin mendengarkan sebagian dari isi firman. Kiranya Tuhan Yesus berkati kami Tuhan yang menyampaikan firman pada sekolah minggu, dan berkati juga adik-adik sekolah minggu Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan dapat berkenan Tuhan dalam hati adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, dan dapat menjadi terang di dalam jalan mereka ya Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan yang menjadi kuat bagi mereka ya Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan yang selalu menopang mereka Tuhan, dan menjadi pedoman mereka dalam kehidupan mereka pribadi dan pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah adik-adik sekolah minggu kami Tuhan dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu dari sekarang dan sampai selamanya. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab, yaitu yang diambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Nah, buat adik-adik sekolah minggu yang sudah buka Alkitabnya, boleh dibuka Alkitabnya. Yang belum buka Alkitabnya boleh dibuka Alkitabnya. Yang sudah buka Alkitabnya, sudah ketemu ayatnya. Kalau sudah ketemu, kita boleh baca bersama-sama. Kakak baca di sini, adik-adik sekolah minggu mengikuti ya. Kakak baca untuk adik-adik sekolah minggu. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika mereka melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku yang mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawanya untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugasku yang kuterima dari Bapakku. Nah, adik-adik sekolah minggu, pada minggu ini kita diajarkan melalui tema cerita Alkitab kita minggu ini, yaitu tema kita hari ini, Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus gembala yang baik. Kenapa adik-adik mendengar kata gembala? Apa sih sebenarnya arti gembala itu? Dan siapa sih domba-dombanya? Kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita jarang melihat ada domba di sekitar kita. Mungkin kan ada kambing atau sapi atau kerbau. Nah, ketika kerbau itu, kambing itu, atau sapi itu tidak digembalai oleh penggembalanya atau tuannya atau pemiliknya, apakah mereka bisa makan sendiri, cari makan sendiri, ataukah mereka bisa hidup tanpa dirawat oleh tuannya? Apakah mereka bisa tahu jalan pulang ke kandangnya tanpa dituntun oleh Tuhan? Mungkin itu tidak dapat mereka lakukan. Sama seperti manusia yang diceritakan dalam perikop kali ini, bahwa Tuhan Yesus gembala yang baik bagi umat manusia. Nah, dalam perikop ini diceritakan bahwa ada juga gembala yang jahat. Siapa gembala yang jahat? Menurut cerita Alkitab kita, gembala yang jahat itu adalah gembala yang tidak sama sekali mau menuntun domba-dombanya. Malah dia meninggalkan saat ada bahaya mendatangi domba-dombanya, malah si penggembala itu malah lari. Sedangkan kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah lari dalam keadaan apapun yang dihadapi oleh umatnya, atau bisa dikatakan bahwa kita ini domba-dombanya Tuhan Yesus. Nah, dalam cerita kali ini, adik-adik sekolah minggu pasti sudah pernah lihat cerita-cerita dari komik atau dari Alkitab ataupun media lainnya atau internet tentang gambar Tuhan Yesus dalam pelayanannya, tentang gambar Tuhan Yesus bersama domba-dombanya atau bersama umat manusia atau murid-muridnya. Nah, ada gambar Tuhan Yesus tersalib, ada gambar Tuhan Yesus berdoa, ada gambar Tuhan Yesus bersama anak-anak, dan gambar-gambar lainnya. Nah, ketika kita tahu siapa
gembala-gembala kita, siapa itu penggembala kita, maka disitulah kita akan menemukan jalan yang terang, jalan yang baik. Ketika kita mengikuti gembala yang baik, maka akan baiklah hidup kita. Tapi ketika kita mengikuti gembala yang jahat, maka jahatlah hidup kita. Sekarang kakak punya video, adik-adik boleh lihat video yang kakak akan sisipkan di tengah video kita ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa mengerti apa arti gembala yang sesungguhnya. Oke, adik-adik boleh saksikan video ini, nanti setelah video ini kita jelasin depan. Di sebuah padang rumput yang hijau, ada seekor domba yang sedang makan rumput. Nyam 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 nyam. Be be. Wah, enak sekali rumputnya. Rumputnya masih segar-segar, fresh nih. Nyam 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 nyam. Be be. Aku masih mau nih makan lama-lama di sini karena rumputnya sangat enak. Ketika si domba itu sedang makan rumput dengan asiknya, tiba-tiba terdengar suara. Domba, domba, ayo kita pulang. Hari sudah mau malam. Mari kita pulang sebelum hari gelap. Be, be, baik Pak Gembala. Tapi domba yang sedang makan rumput dengan enaknya ini berkata, aku tidak mau Aku masih mau makan rumput di sini yang enak. Nanti aku susul saja Pak Gembala. Aku tahu kok jalannya ke sini, ke situ. Tiba-tiba ketika domba itu sedang makan, wah, apa yang terjadi? Ada 3 ekor serigala yang mendatanginya pelan-pelan. Wah, ada domba yang enak ini kelihatannya. Lagi ngapain ya dia ya? Takut. Tolong jangan sakiti aku. Tuhan, tolong aku. Aku takut. Serigalanya serem-serem. Ada 3 lagi. Pak Gembala, tolong. Tiba-tiba apa yang terjadi adik-adik? Ketika serigala itu mendekati domba yang sedang ketakutan itu, tiba-tiba, "Hei, jangan sakiti dombaku! Pergi, pergi, pergi!" Pak Gembala ternyata datang. Pak Gembala! Ya, pergi! Sana pergi! Pak Gembala mengayunkan tongkatnya dan memukulkannya kepada serigala-serigala itu. Serigala itu juga tidak mau kalah. Serigala itu menggigit Pak Gembala. Dan akhirnya Pak Gembala pun memukulkan lagi tongkatnya. Sampai akhirnya serigala itu pun lari tunggang langgang karena ketakutan. Pak Gembala! Pak Gembala pun terluka karena digigit oleh serigala-serigala itu. Akhirnya Pak Gembala membawa domba yang nakal itu pulang ke kandang. Pak Gembala mengobati domba nakal itu, dan domba nakal itu pun berkata, Pak Gembala, aku minta maaf, aku tidak taat. Sekarang Pak Gembala jadi terluka. Lihat tangan Pak Gembala, kaki Pak Gembala digigit, dicakar oleh serigala. Maafkan aku Pak Gembala. Domba, tidak apa-apa. Yang penting kamu selamat. Sekarang beristirahatlah domba. Besok pagi kamu pasti akan lebih baik lagi. Ketika Pak Gembala sedang berbicara, tiba-tiba Pak Gembala jatuh. Pak Gembala, kenapa Pak Gembala? Domba itu pun ingin membangunkan Pak Gembala. Pak Gembala, Pak Gembala. Tapi Pak Gembala tetap tidak bergerak. Dia terjatuh. Teringatlah domba akan segala kebaikan Pak Gembala. Dari
Gembala selalu mengasuh si domba ini. Walaupun domba ini nakal, tetapi Pak Gembala selalu sayang domba ini. Domba ini sedih sekali. Dia sangat menyesal karena tadi dia tidak taat. Ketika dia disuruh pulang, malah dia masih enak-enak makan. Malam itu pun berlalu. Dan keesokan paginya, kukuruyuk. Bek. Hah? Pak Gembala mana? Kok ini cuma ada bekas luka-lukanya? Pak Gembala, di mana Pak Gembala? Hei domba. Wah, Pak Gembala. Mek, mek. Domba, bagaimana kabarmu? Pak Gembala. Pak Gembala terlihat sudah sehat. Dan Pak Gembala pun berlari mendekati domba dan memeluk domba itu. Domba itu sangat senang sekali. Terima kasih Tuhan. Mek, mek. Pak Gembala sehat kembali. Terima kasih Tuhan. Pak Gembala dan domba akhirnya berangkul-rangkulan. Adik-adik, seperti domba nakal tadi, kita juga kadang-kadang suka nakal. Tapi Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Di Yohanes 3 ayat 16 tertulis, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Darahnya menyucikan segala kesalahan kita. Tuhan Yesus juga bangkit loh pada hari ketiga dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Adik-adik, Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut. Tuhan Yesus menyediakan tempat buat kita di surga. Tuhan Yesus mengasihi kita. God bless you adik-adik. Udah lihat belum video yang kakak kirim, yang kakak resipin di tengah video ini? Di situ kita lihat bahwa ada seorang penggembala yang menggembalakan domba-dombanya. Di situ ada Tuhan Yesus yang merupakan gembala yang baik. Nah, pernah nggak sih ada dengar lagu dalam Alkitab itu, "Oh gembalaku itu Tuhanku"? Pernah dengar nggak? Nah, kalau gembala kita buat gembala kita itu iblis atau orang-orang jahat, maka adik-adik tidak akan menemukan jalan yang terang, tidak akan menemukan kebahagiaan, tidak akan menemukan kasih dalam hidup kalian. Tapi kalau kalian mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kalian, percayalah apapun yang kalian lakukan pasti akan diberkati. Karena di dunia ini kita harus prioritaskan atau hal yang terutama itu yaitu Tuhan. Tidak ada yang paling utama selain Tuhan Yesus di dunia ini. Karena jikalau adik-adik memilih gembala yang salah, maka adik-adik harus siap. Adik-adik mau dituntun kemana? Adik-adik harus siap. Adik-adik mau arahnya kemana? Kalau gembala yang jahat, seperti yang dikatakan Alkitab tadi, ketika serigala datang, penggembalanya nggak melindungi domba-dombanya, malah ia pergi lari, ia takut dia diterkam serigala, sehingga domba-dombanya itu terancam mati. Sedangkan Tuhan Yesus, apapun bahaya, sebahaya apapun dan sekeji apapun dunia ini terhadap manusia, Tuhan Yesus tetap ada. Oleh karena itu, buat adik-adik sekolah minggu, kita harus pintar, kita harus mengetahui siapa gembala-gembala yang akan kita ikuti, siapa gembala yang baik dalam kehidupan kita. Jadi jangan salah pilih penggembala kita dalam hidup kita, karena itu menentukan hidup kita sejahtera atau tidaknya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih penyertaan Tuhan Yesus pada saat ini Tuhan kepada kami. Ya Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, Allah Bapa mengirimkan anakmu Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi gembala yang baik bagi kami. Kami bersyukur Bapa, kami memiliki gembala yang sangat mulia. Kami memiliki gembala yang sayang kepada kami dan mengasihi kami Tuhan dengan sepenuh hati. Karena kami tahu ya Tuhan, bahwa Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kami, bahwa Tuhan Yesus selalu ada dalam hidup kami ibadah dan ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah cerita Alkitab ini Bapa dapat dimengerti oleh adik-adik sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.
mempersembahkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sembari kita mempersembahkan persembahan, kita angkat pujian betapa hatiku. Kita sudah mengumpulkan persembahan kita akan berdoa untuk persembahan kita dan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Sama-sama kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.